Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang menggabungkan syariat dan sufisme. Beliau bernama asli Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Shalih Musa bin Junki Dausid bin Abdullah Al-Jili. Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal dengan beberapa julukan, seperti Syekh Bo'alam Al-Jailani di wilayah Maghrib atau Barat, dan Abdul Qadir Al-Jailani di wilayah Masyriq atau Timur. Beliau adalah seorang imam sufi dan ahli fikih Hambali Syafi'i, yang juga dikenal dengan gelar Sultan Aulia, pemimpin para wali. Para pengikutnya memberinya gelar seperti Bazalloh Al-Asyab, Muhyiddin, Kutub Baghdad, dan Tajul Arifin. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah, yang menjadi salah satu thariqah sufi terbesar dan paling terkenal di dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah lahir pada tanggal 1 Ramadan, tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, di kota Naif, Gilan, yang terletak di selatan Laut Kaspia dan sekarang menjadi provinsi Mazandaran di Iran. Beliau adalah keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, dari pihak ibu, sedang dari pihak ayah masih keturunan Sayyidina Hasan, juga cucu Rasulullah. Abdul Qadir dibesarkan dalam keluarga yang terkenal soleh, dengan ayahnya yang bernama Abu Saleh Musa, terkenal akan kehidupannya yang zuhud dan dihormati karena ketaatannya kepada Allah. Ayahnya memegang teguh pedoman jihad terhadap diri sendiri dan penyucian diri melalui amal soleh. Namun sang ayah wafat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani masih kecil. Sedang kakeknya dari jalur ibu bernama Abdullah Saumi, juga seorang sufi yang terkenal. Abdul Qadir Jailani rahimahullah sejak kecil telah menerima pendidikan syariat dan ilmu hikmah dari keluarganya. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, di usia 18 tahun, beliau terdorong untuk memperdalam ilmu pengetahuannya sehingga beliau bepergian ke kota Baghdad, kota pusat peradaban dan pengetahuan Islam yang saat itu di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah Al-Mustasir Billah. Dikisahkan, dalam perjalanan tersebut, sang ibu membekali Abdul Qadir muda dengan 40 dinar, yang diwarisi dari ayahnya. Uang tersebut dijahit oleh sang ibu di dalam jubahnya agar aman. Sang ibu juga memberikan pesan agar ia tetap menjaga kejujurannya, jangan sekali-kali berbohong pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Maka, berangkatlah Abdul Qadir muda untuk memulai perjalanan memperdalam ilmu agama. Namun ketika perjalanannya hampir sampai di daerah Hamadan, tiba-tiba kafilah yang ditumpanginya dihadang oleh segerombolan perampok hingga kocar-kacir. Salah seorang perampok menghampiri Abdul Qadir muda, dan bertanya, "Apa yang engkau punya?" Tanpa ragu-ragu, Abdul Qadir dengan tegas dan jujur menjawab bahwa ia membawa 40 keping uang emas warisan ayahnya. Namun, perampok tersebut tidak percaya bahwa seorang anak seperti Abdul Qadir muda bisa memiliki begitu banyak uang, sehingga mereka meninggalkan Abdul Qadir muda begitu saja. Di tempat lain, Abdul Qadir muda kembali dihadang oleh kawanan perampok yang berbeda. Situasinya sama, Abdul Qadir yang selalu diingatkan oleh ibunya untuk tidak berbohong, dengan tegas dan jujur menjawab bahwa ia membawa 40 keping uang emas warisan ayahnya. Ketika digeledah, mereka tidak menemukan uang tersebut dan bertanya, "Di mana kamu menyimpan 40 keping uang emasnya?" Abdul Qadir muda menjawab, "Uang tersebut aku simpan di jahitan jubahku ini." Ketua perampok menyuruh salah satu dari mereka untuk memeriksa kepingan emas di jubah beliau, dan benar menemukannya di dalam jahitan jubah. Terheran dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir muda, ketua perampok bertanya kepadanya, "Kenapa kau tidak berbohong saja ketika ada kesempatan untuk itu? Seandainya kamu berbohong, aku tidak akan menemukannya, dan aku tidak akan merugikanmu." Syekh Abdul Qadir muda menjawab, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk berkata jujur dalam kondisi apapun." Perampok bertanya lagi, "Tetapi di mana ibumu?" "Aku tidak melihatnya, sehingga aku yakin dia tidak akan mengetahui, meski kamu berbohong." Syekh Abdul Qadir muda pun menjawab, "Betul ibuku tidak melihatku sekarang, tetapi janjiku untuk selalu jujur dan benar itu telah disaksikan oleh Allah Zat penguasa alam dan ia senantiasa mengawasi hambanya."
Mendengar jawaban itu, kawanan perampok tergugah hatinya, menyadari apa saja yang mereka lakukan selalu diketahui oleh Allah, dan kemudian mereka pun bertobat. Mereka berpisah dan Abdul Qadir Muda melanjutkan perjalanan ke Baghdad untuk belajar kepada para ulama dan ahlul hikmah. Pada awalnya, Abdul Qadir Muda ingin belajar di Madrasah Nizamiyah, yaitu madrasah paling terkemuka di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah, yang didirikan oleh Perdana Menteri Kesultanan Seljuk yang bernama Nizam Al-Mulk. Madrasah Nizamiyah merupakan madrasah termasyhur di dunia pada waktu itu, karena pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam, yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, di mana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah, dan dipimpin langsung oleh Imam Ghazali. Namun ketika Abdul Qadir Muda tiba di Nizamiyah, Imam Ghazali sedang uslah atau mengembara, dan tidak diketahui kapan akan kembali, sehingga beliau mengurungkan niat bersekolah di Nizamiyah, dan memilih untuk belajar langsung dengan menghadiri majelis-majelis ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tarekat. Di sela belajarnya, Syekh Abdul Qadir Muda sering mendatangi para ulama sufi terkemuka untuk meminta doa dan berkah. Dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah, Abu Said Abdullah bin Abu Asran berkata, ketika saya mulai mencari pengetahuan agama, saya menemani teman saya yang bernama Ibnu Saka, yang merupakan seorang murid di Madrasah Nizamiyah, dan biasanya kami mengunjungi orang-orang soleh. Kami mendengar bahwa di Baghdad ada seorang bernama Syekh Yusuf Al-Hamadani yang dikenal sebagai Al-Ghaut, dan bahwa ia dapat muncul kapan saja dan menghilang kapan saja. Abu Said memutuskan untuk mengunjunginya bersama dengan Ibnu Saka dan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang masih muda pada saat itu. Ibnu Saka berkata, ketika kita bertemu Syekh Yusuf Al-Hamadani, saya akan menanyakan pertanyaan yang jawabannya tidak akan diketahuinya. Abu Said Abdullah bin Abu Asran berkata, saya juga akan menanyakan pertanyaan kepadanya yang selama ini membuat aku risau dan ingin melihat nasihat apa yang akan beliau berikan. Sedang Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ya Allah, lindungilah aku dari menanyakan pertanyaan kepada seorang walimu seperti Yusuf Hamadani, saya menemuinya hanya untuk memohon berkah serta hikmahnya. Kami kemudian memasuki majelis Syekh Yusuf Hamadani. Kami menunggunya hingga 1 jam dan kemudian beliau menemui kami. Beliau memandang Ibnu Saka dengan marah dan berkata, wahai Ibnu Saka, bagaimana engkau berani menanyakan pertanyaan padaku ketika niatmu adalah untuk membingungkanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabannya adalah ini. Kemudian beliau berkata kepada Ibnu Saka, aku melihat api kekafiran membakar hatimu. Kemudian Syekh Yusuf Hamadani memandang saya dan berkata, wahai Abdullah, apakah kamu akan menanyakan pertanyaan padaku dan menunggu jawabanku? Pertanyaanmu adalah ini dan jawabanmu adalah ini. Kemudian beliau memandang Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata kepadanya, kemarilah anakku, aku akan memberkati kamu. Wahai Abdul Qadir, kamu telah memuaskan Allah dan Rasul-Nya, dengan penghormatanmu yang tepat terhadapku. Aku melihatmu di masa depan duduk di tempat tertinggi di Baghdad, dan berbicara, membimbing orang-orang, serta mengatakan kepada mereka, bahwa kaki kamu ada di atas leher setiap wali. Dan aku melihat setiap wali di masamu, memberimu hak lebih tinggi karena keagungan kedudukan spiritual dan kehormatanmu. Ibnu Hajar Al-Haytami juga menuliskan, kemasyhuran Abdul Qadir makin meluas, dan semua hal yang dikatakan oleh Syekh Hamadani tentangnya, menjadi kenyataan. Pada suatu saat dia berkata, kaki saya di atas leher semua wali, atau orang suci. Dia menjadi rujukan dan lampu penerang yang memberi petunjuk kepada setiap orang pada masanya, untuk mencapai tujuan mereka. Berbeda dengan Ibnu Saka, dia sangat cerdas dalam pengetahuannya tentang hukum Islam. Dia mendahului semua ulama pada masanya. Dia juga suka berdebat dengan para ulama pada masanya dan mengalahkan mereka, sampai Khalifah memanggilnya menjadi anggota di pengadilan. Namun akhirnya Ibnu Saka jatuh cinta dan menikah dengan putri Raja Bizantium, yang beragama Nasrani, dan menggadaikan agamanya. Sedang Abu Said Abdullah bin Abu Asran berkata, saya pergi ke Damaskus dan raja di sana, Nuruddin As-Sahid, menawarkan ke saya untuk menjadi kepala Departemen Urusan Agama, dan saya menerimanya. Akibatnya,
Kehidupan duniawi datang kepada saya dari semua arah, rizki, penghidupan, ketenaran, uang, dan jabatan tinggi untuk sisa hidup saya. Itulah yang diprediksi oleh Al-Ghaud Yusuf Al-Hamadani untuk saya. Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir menceritakan bahwa sekelompok orang di Baghdad yang ahli dalam ilmu fikih mengajaknya ke Bakubah yang saat itu sedang panen untuk meminta makanan. Beliau berkata, "Saya pergi bersama kelompok orang tersebut, dan ketika kami sampai di Bakubah, saya bertemu dengan seorang yang soleh yang dikenal dengan nama Sarif Al-Bakoubi. Dia memberi nasihat kepada saya, orang yang mencari kebenaran dan orang yang soleh, tidak perlu meminta bantuan kepada orang lain. Saya dilarang untuk meminta sesuatu dari orang lain." Setelah mendapat nasihat tersebut, saya tidak pernah meminta bantuan apapun dari siapapun dalam perjalanan itu. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu fikih kepada Abu Wafa Ali ibnu Ukail, Abu Hasan ibnu Farah, dan Ali Abu Khotob Al-Kalwasani. Dalam bidang adab beliau belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Arifin Abu Wafa, dan Yusuf ibnu Ayub Az-Zahid. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar ilmu thariqah kepada seorang guru yang mursyid yaitu Syekh Abil Khairi Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengunjungi suatu daerah bernama Babul Azaj, untuk meneruskan mendalami thariqahnya kepada Syekh Abu Said Mubarak Al-Mukarimi, atau juga dikenal dengan Abu Said Mubarak Al-Mahzumi hingga mendapat izin menjadi Syekh Mursyid, yang adabiahnya meniru sang guru yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dalam inayah Allah. Pada sekitar tahun 490-an Hijriah, beliau berpamitan untuk beruslah, atau menarik diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sang guru, yaitu Syekh Abu Said Al-Mahzumi, memakaikan jubah kesufian atau khirqah pada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau berkata, "Jubah ini diterima Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah." Ali bin Abi Thalib kemudian mewariskannya kepada Hasan Al-Basri, dan setelah itu diwariskan hingga kepada saya. Khirqah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan mandat dari sang guru kepada muridnya untuk meneruskan dakwah keilmuannya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengembara selama 25 tahun, menyeberangi gurun pasir di Irak, melewati rumput berduri, dan tanah yang sulit dilalui. Beliau melakukan pengembaraan ini karena prihatin dengan bobroknya moral dan iman sebagian umat pada masa itu, dan juga untuk mengasah kedalaman spiritualitasnya. Pada masa itu, dunia Islam sedang mendapat ujian yang sangat berat. Pasukan salib menyerang kota-kota di Suriah, dan berhasil merebut Antioch dan Yerusalem, serta membantai penduduknya. Sultan Turki, Barkiaro, menyerang Baghdad dengan pasukan besar dengan tujuan memaksa Khalifah untuk mencopot menterinya, Ibnu Jahir. Khalifah pun meminta bantuan Sultan Seljuk, Muhammad bin Malik Shah untuk menghadapi pasukan Turki. Khalifah hanya menjadi simbol daulah Islam, sedang kekuasaan sebenarnya berada pada sultan masing-masing wilayah. Para pejabat banyak yang tidak jujur dan cenderung menindas rakyat, mengeruk kekayaan untuk dirinya dan golongannya. Saat itu juga banyak konflik antara kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad yang beraliran Sunni, dengan kekhalifahan Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah. Karena semua hal itu, kekacauan dan pertumpahan darah ada di mana-mana. Semua perebutan kekuasaan dan pengaruh tersebut bermuara pada satu hal, yaitu kotornya hati, yang menyebabkan ketamakan terhadap dunia, dan merasa paling berhak mengatur orang lain. Dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Jailani menghindari pertemuan dengan manusia lain, dan hanya mengenakan pakaian sederhana, yaitu jubah dari bulu, tutup kepala dari sobekan kain, berjalan tanpa sandal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal, yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai, serta minum hanya secukupnya. Ia tidur sangat singkat, hampir selalu terjaga, dan kesederhanaannya dipertahankan sampai usia senja. Untuk membersihkan jiwanya, ia menghindari segala hal yang meragukan, dan mengurangi makan dan minum. Dalam kisah lain disebutkan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pernah beberapa hari tanpa makan apapun.
Namun tiba-tiba, ada seseorang yang memberinya sekantong uang dirham. Dengan uang tersebut, sang syekh membeli tepung, jenang dari kurma, dan samin untuk dimakan. Namun, ketika sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ada selembar kertas yang jatuh di depannya. Tertulis dalam kertas itu, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Namun sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat, tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Setelah membaca tulisan tersebut, sang syekh meninggalkan makanannya, dan melakukan sholat 2 rakaat menghadap kiblat. Kemudian ia meninggalkan tempat tersebut, karena menyadari bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah. Dikisahkan, pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Tiba-tiba muncul cahaya terang di hadapan beliau, dan kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, telah kuterima ketaatanmu dan segala pengabdian dan penghambaanmu, maka mulai hari ini kuhalalkan bagimu segala yang haram, dan kubebaskan kau dari segala ibadah." Namun, Syekh Abdul Qadir malah melempar batu ke arah cahaya tersebut, dan menghardik, "Pergilah kau setan laknatullah." Cahaya itu menghilang dan terdengar suara bertanya, "Dari mana kau mengetahui kalau aku adalah setan?" Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa ucapan tersebut pasti dari setan, karena Rasulullah, sang kekasih Allah pun menjalankan syariat dan meninggalkan yang haram. Syaitan kemudian mengatakan bahwa keluasan ilmu Syekh telah menyelamatkannya, tetapi Syekh Abdul Qadir berkata bahwa ia selamat karena rahmat dari Allah, bukan karena keluasan ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jailani pada akhirnya mengakhiri pengasingannya dan kembali ke Babul Azaj untuk membantu mengajar di Madrasah Syekh Mubarak Al-Mahzumi. Pada tahun 513 Hijriah, Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wafat, dan berselang 8 tahun, yaitu tahun 521 Hijriah, madrasah tersebut diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang saat itu berusia 51 tahun. Beberapa tahun kemudian, banyak para pelajar berbondong-bondong untuk belajar di madrasahnya, hingga sekolah itu tidak cukup untuk menampung mereka semua. Oleh karena itu, rumah dan bangunan di sekitar madrasah ditambahkan, untuk menampung para pelajar yang jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Akhirnya, bangunan itu selesai pada tahun 528 Hijriah, atau sekitar 1133 Masehi, dan terkenal sebagai Madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Madrasah Qadiriyah. Di antara murid yang bersekolah di madrasah itu adalah Syekh Qudamah, penyusun kitab fikih, Al-Mughni, yang terkenal, dan Al-Hafidz Abdul Ghani yang menyusun kitab Umdatul Ahkam fi Kalami Khairil Anam. Selama mengajar di Madrasah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani senantiasa menjaga kesuciannya dari hadas kecil maupun besar. Dikisahkan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi, yang melayani Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun di madrasah, beliau menyaksikan bahwa sang waliullah selalu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama yang memiliki pengetahuan luas, dan wawasan yang mendalam, di 13 bidang bahasa dan ilmu syariah yang berbeda. Di sekolahnya, murid-muridnya mempelajari tafsir, hadits, mazhab, pemikiran, perbedaan pendapat ulama, prinsip Islam, dan bahasa. Beliau mengajarkan berbagai bacaan Al-Quran yang berbeda, dan memberikan fatwa menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Imam Nawawi pernah berkata tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, dia adalah seorang guru besar dari kalangan Syafi'i dan Hambali di Baghdad. Abu Abdullah Muhammad Al-Matsnawi Al-Dihlawi dalam kitabnya berkata, ini menunjukkan bahwa beliau tidak terikat pada mazhab apapun, bahkan dalam masalah fikih dia memilih dari 2 mazhab, menurut kekayaan ilmunya dan ketajaman matanya, yang paling cocok untuk agama dan paling cocok untuk keyakinannya. Di samping mengajar di madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani juga menulis banyak kitab. Di antaranya Tafsir Al-Jailani yang merupakan tafsir Quran. Kitab Fathur Rabbani wal Faid Rohmani, yang membahas tentang keimanan, keikhlasan dan sebagainya. Kitab Gunyah li Tholibi Thoriqil Haq, yang berisi panduan bersuluk dengan keseimbangan antara 3 pilar kehidupan beragama, di antaranya iman, sebagai akidah, Islam, yaitu syariat, dan ihsan, yaitu akhlak dan tasawuf. Kitab Futuhul Ghaib, yang berisi nasihat,
pemikiran, dan pendapat tentang banyak permasalahan, seperti keadaan dunia, keadaan jiwa dan syahwatnya, dan ketundukan kepada perintah Allah. Kitab Sirul Asror, yang berisi tuntunan bagi para salik, yaitu orang yang menjalani kesufian, menapaki jalan-jalan yang sunyi menuju rahasia dan yang dibalik rahasia, serta kitab-kitab lainnya yang berjumlah sekitar 17 kitab. Beliau meninggal pada Sabtu malam setelah maghrib, tanggal 11 Robiul Akhir, tahun 561 Hijriah, atau 1166 Masehi, pada usia 90 tahun. Anak, cucu, dan para sahabat yang memulasarah jenazahnya dan kemudian mengebumikannya di halaman madrasah. Dengan warisan keilmuan dan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Jailani dipuji dan dihormati oleh banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.